Permintaan maaf itu seolah menjadi tanda bahwa kenyataan yang dihadapi tidak lagi sejalan dengan tuduhan yang pernah dia lontarkan. Dan bagi sebagian orang, ini adalah bentuk keberanian untuk mengakui kesalahan. Namun, bagi sebagian lainnya, muncul pertanyaan yang lebih besar lagi. Apakah permintaan kepada Pak Jokowi sudah cukup? Sebab kegaduhan bukan hanya menyentuh satu orang saja. Bayangkan, seseorang yang begitu garang menuduh, begitu yakin menyalahkan, dan begitu keras menyerang. Namun, waktu berjalan, fakta mulai berbicara. Dan akhirnya, ia harus melakukan sesuatu yang sangat sulit dilakukan oleh manusia. Mengakui kesalahan dan meminta maaf. Dan itulah yang terjadi kepada Rismond. Kenapa tadi saya bilang paling sulit dilakukan oleh manusia? Ketika manusia itu bukanlah seorang ksatria. Dan apakah Rismond ksatria? Saya tidak tahu. Cuma yang jelas, sebelumnya dia keras menyerang Pak Jokowi. Apa sebenarnya yang terjadi dan kenapa permintaan maaf itu memunculkan pertanyaan baru di masyarakat? Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di ruang publik, kata-kata sangat mudah dilontarkan begitu saja. Tuduhan disebarkan dengan suara keras. Keyakinan ditampilkan dengan penuh percaya diri. Seolah kebenaran sudah pasti berada di pihak sendiri. Begitulah yang sempat terjadi ketika nama Pak Jokowi kembali menjadi sasaran tudingan. Salah suatu suara yang paling keras berasal dari Rismond Sianipar. Dengan nada yang tegas, ia melontarkan berbagai pernyataan yang mempertanyakan keaslian ijazah Pak Jokowi. Narasi itu beredar di media sosial, diperbincangkan di banyak tempat. Sebagian orang percaya, sebagian lagi meragukan. Namun yang jelas, ruang publik kita kembali dipenuhi oleh perdebatan. Ketika sebuah tuduhan sudah terlanjur menyebar luas, seringkali yang terjadi adalah dua kemungkinan. Terus bertahan dengan gengsi atau mengakui kesalahan. Dan akhirnya sebuah langkah yang tidak pernah orang duga terjadi. Rismond memilih meminta maaf kepada Pak Jokowi, bahkan mendatangi langsung ke rumah Pak Jokowi. Langkah ini tentu menjadi perhatian banyak pihak sebab begitu keras dan penuh keyakinan. Permintaan maaf itu seolah menjadi tanda bahwa kenyataan yang dihadapi tidak lagi sejalan dengan tuduhan yang pernah dia lontarkan. Dan bagi sebagian orang, ini adalah bentuk keberanian untuk mengakui kesalahan. Namun bagi sebagian lainnya, muncul pertanyaan yang lebih besar lagi. Apakah permintaan kepada Pak Jokowi sudah cukup? Sebab kegaduhan bukan hanya menyentuh satu orang saja. Tuduhan yang disampaikan di depan publik telah mempengaruhi masyarakat luas, membelah opini, memancing emosi, bahkan membuat orang saling curiga satu sama lain. Karena itu, ada suara yang mengatakan bahwa tanggung jawab moral tidak berhenti pada satu permintaan maaf saja. Publik juga berhak mendapatkan klarifikasi. Masyarakat berhak mendengar pengakuan bahwa informasi yang pernah beredar itu tidak benar. Bukan sekedar menjaga nama baik seseorang, tetapi untuk menjaga kewarasan ruang publik kita.
Peristiwa ini memberikan kita pelajaran penting bahwa di era media sosial ini, sebuah tuduhan bisa menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Namun akhirnya fakta tetap akan menemukan jalannya. Dan ketika kebenaran itu muncul, keberanian terbesar bukanlah menyerang, melainkan mengakui kesalahan. Karena kehormatan seseorang tidak dinilai dari seberapa keras dia berbicara, tetapi juga dari seberapa jujur dia bersikap ketika kenyataan berkata lain. Semoga kejadian ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap kata di depan publik membawa tanggung jawab. Seperti biasa, sebelum saya akhiri, dengarkan gurindam ini. Jika lidah mudah menuduh orang, kelak kebenaran tanggung jawab pasti menagih datang. Jika kata dilepas tanpa timbang, maka malu akan datang tanpa diundang. Berani bersuara itu bukan dosa, namun jujur di saat salah, itulah kemuliaan jiwa. Semoga kita belajar dari peristiwa ini, agar ruang negeri tetap dijaga oleh akal sehat dan hati nurani. Saya Beni Budaya.